anta maksudi waridho kamatlubi. Ini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadapan Guru Agung pengersa Al-Fatihah. Auzubillah. Malaikat. Ya na'budu wa ya nasta'in surat mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kamu karom mukhtaram yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, pengersa Abah, pengersa Umi, para wakil talqin yang hadir, ikhwan dan akhwat, thariqah, Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Surjalaya yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan barokah dan karamah kita semua dibisakan olehnya untuk kembali menghadiri majelis manakib, yang dimana sabda Guru Agung manakiban adalah kesukaan beliau. Kesukaannya Abah Anom, kesukaannya Abah Sepuh. Dengan melakukan apa yang disukainya, maka itu pun kita sudah termasuk robitoh dan dibersamai olehnya. Bahkan pengersa Abah menyampaikan, ketika seorang murid mengamalkan amaliyah gurunya, syekh mursyidnya, maka tangan syekh mursyid berada di atas ubun-ubun. Walaupun muridnya ada di barat atau di timur, tapi ketika seorang murid itu mengamalkan apa yang diamalkan oleh gurunya, maka ia sedang di bawah naungan bimbingan gurunya. Makanya teringat sabda pengersa Abah tentang tanbih. Pengersa Abah menyampaikan seperti ini. Ciri seorang ikhwan, seorang murid yang berada di bawah bimbingan Abah Sepuh adalah ia turut kepada tanbih. Jadi seorang murid yang selalu berada di bawah bimbingan guru-guru agung adalah murid yang ikut terhadap perintah Guru Agung, termasuk di dalam tanbih, sabda pengersa Abah. Jadi ketika kita sedang beramaliyah, baik itu zikir, khotaman, tawasul, ketahuilah kita sedang dibimbing oleh guru, dibersamai oleh Guru Agung. Dimanapun itu, dalam keadaan apapun itu. Sedang zikir kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bersama dengan beliau. Karena pengersa Abah pun dulu ketika masih berguru ke Abah Anom, ya sampai sekarang pun masih berguru, karena ketika ada yang menyampaikan pengersa Abah selama 44 tahun berguru kepada Abah Anom. Pengersa Abah menyampaikan, Abah mah sampai sekarang juga masih berguru kepada Abah Anom. Nah, ketika pengersa Abah secara zohiron berguru ke pengersa Abah, itu beliau sering memperbanyak zikir jahar. Jadi pengersa Abah sangat banyak zikir jaharnya, bahkan sampai ngajengkang ngajengkang itu jatuh ke belakang pengersa Abah. Bayangkan ya, usaha beliau dalam mujahadah untuk membuktikan kecintaan beliau kepada ajaran ini, bahwa beliau tuh butuh terhadap ajaran ini. Karena pada dasarnya dalam diri kita ini ada raga, ada nyawa, ada rasa. Ada ruhnya, ruh, nyawa. Raga yang terlihat, yang terdengar itu raga. Mulut itu raga. Mata itu raga. Penglihatan itu bagian dari raga. Telinga itu bagian dari raga. Nah, itu semua harus ada yang menggerakkannya, yaitu nyawa atau ruh. Ini yang menggerakkannya nih. Ada nyawanya. Kalau tidak ada nyawa tinggal dikubur. Meninggal. Ada rasanya juga, rasa sayang, rasa cinta. Kalau hanya punya raga, punya nyawa, tapi tidak punya rasa, maka akan menimbulkan akhlak yang tidak baik, perkataan yang tidak baik, akhlak yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Itu kalau karena tidak ada rasa. Nah, kita zikir ini ada raganya, ada nyawanya, ada rasanya, ruhnya. Yang menggerakkan anggota tubuh itu ruh. Kalau ruhnya sehat, badan kita pun ikut sehat. Kalau ruhnya sakit, maka kita pun walaupun badan sehat, tapi kita akan berat melaksanakan amal baik. Sebagaimana badan kita, fisik kita, kalau fisik kita ini mengkonsumsi makanan yang tidak sesuai, yang berlebihan, contoh kebanyakan makan pedas bisa mengakibatkan asam lambung, ya. Bisa banyak makan daging, darah tinggi, kolesterol, dan lain sebagainya. Kalau kita badan kita ini, raga kita ini mengonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, maka akan sakit badannya. Akan sakit.
begitu kalau sudah sakit, maka mau beraktivitas pun akan berat, mau kerja berat, mau olahraga pun berat, mau makan pun tidak enak. Begitu juga ruh kita ini, hati, ruh kita. Kalau ruh kita ini selalu diberi makanan yang tidak sehat, seperti gibah, suuzon, seperti hal-hal yang mengotori hati kita, itu pun akan membuat efeknya apa? Efeknya ke dalam perbuatan amal soleh. Kita akan menjadi orang yang berat dalam melaksanakan amal soleh. Itu. Jadi kalau misalnya kita mau zikir, mau sholat, terus kayak terasa berat ini, mau sholat tuh berat sekali. Itu tandanya ruh kita sakit. Berarti ruh kita banyak penyakitnya ini. Karena berat. Kalau pengersa Abah walaupun usia beliau sudah 80 tahun, tapi karena ruh beliau sehat. Kenapa ruh beliau sehat? Sering memakan makanan ruhani yang sehat. Apa? Zikir, rotaman, tawasul, manakiban, dan amalia mursyid harian itu. Itu makanan 4 sehat 5 sempurna lah bahasa ininya untuk ruh. Kalau itunya sehat saja, lihat pengersa Abah sekarang ya. Usia beliau sudah 80, tapi amaliyahnya masih gencar. Masih hebat beramaliyahnya. Kenapa? Ruhnya sehat. Karena ruhnya sehat, mampu menggerakkan badan untuk beramal soleh. Nah, apa makanan ruh paling sehat itu adalah kalimat zikir la ilaha illallah. Itu. Kutul kulub zikrullah. Makanan pokok hati itu adalah zikir. Ingat kepada Allah. Semakin banyak ingat kepada Allah, maka semakin berkurang penyakit-penyakit hatinya. Ya, makanya kalau lagi zikir jahar itu, kita suka merasa tidak enak kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilah. Kan kadang kita suka kesel ya, sebel. Apalagi kalau masih lama, ini aduh. Zikir imamnya udah 165 tapi imamnya belum berhenti. Kesel kita dalam hati, sebel nih. Imam, aduh, lama banget ngedumel. Itu tanda hati kita itu sakit, seperti gini. Seperti seorang yang sakit dipaksa makan. Dipaksain makan kan nggak enak gitu makan. Mau makan ayam pun, makan bakso pun, kalau lagi sakit terasa pahit, terasa nggak enak itu. Nah, begitu pun, tapi harus dipaksa. Kalau dipaksa nanti pasti akan sehat. Nah, begitu juga konsep dalam ruh, makanan ruh. Ya, kalau semakin banyak, semakin tidak enak nih, misalnya kita zikir, semakin nggak enak dirasanya, semakin tidak nyaman, dipaksakan terus. 561 masih nggak enak, paksa sampai 1000, terus dipaksa sehat ruh kita. Agar kemudian kita menjadi orang yang ringan dalam beramal soleh, dalam melakukan kebaikan, apapun dimanapun, tidak terhalang. Ya, karena pertama sabda pengersa Abah itu, janganlah kita menjadi orang yang menghalang-halangi kebaikan, tidak boleh. Ya, karena sejarah telah menjadi saksi banyaknya orang-orang yang menghalangi kebaikan, namun dia berhasil dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluluhlantahkan sebagaimana Abu Jahal yang mengganggu Kanjeng Nabi, menghalangi dakwanya Kanjeng Nabi. Kan oleh Kanjeng Nabi itu beliau dibinasakan, bukan oleh Allah, dibinasakan Abu Jahal. Abu Lahab pun seperti itu, ya. Karena dalam ada sebuah tulisan menarik yang ditulis oleh Abah Jagat tentang mengapa kita jangan mengganggu orang yang berbuat baik. Di situ Abah Jagat memberikan beberapa penjelasan bahwa yang pertama, kebaikan itu adalah salah satu perwujudan Allah di muka bumi. Jadi kebaikan itu adalah perwujudan Allah di muka bumi. Sehingga Allah tuh punya cara misterius untuk menghancurkan siapa saja hamba yang mengganggu, apalagi melawannya. Makanya dalam hadits qudsi, Kanjeng Nabi SAW menyampaikan firman Allah kepada para sahabat, man adali waliyan faqad zantahu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Hati-hati ya. Yang kedua, jangan mengganggu orang baik, jangan melawan kebaikan. Ketahuilah, saat orang berbuat baik, apalagi jadi orang baik, Allah yang maha baik sedang bersamanya. Begitu pula kebaikan, karena kebaikan itu perwujudan Allah di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Nah,
Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Wa innallaha, innallah udah huruf penegasan nih, inna sesungguhnya. Lama pun huruf lam di situ udah penegasan juga. Jadi Allah memberikan penegasan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang baik. Yang ketiga, ya, hati-hati juga terhadap orang baik yang banyak kebaikannya. Berlaku baik, cintai orang baik dan jangan lukai orang baik. Nah, jadi orang baik itu banyak tantangannya. Melakukan kebaikan juga banyak penghalangannya. Selalu saja ada pemaling hati dari sesuatu yang baik, pemberat teragak menunaikan kebaikan, dan pencegah diri melakukan yang terbaik. Seperti, pertama, gelap dan kerasnya hati. Kebaikan itu kehendaknya bersarang dalam hati. Hati itu didesain awalnya selalu baik. Yang membisik bahkan memerintahkan seluruh anggota badan untuk berbuat baik itu hati. Fa inna fil jasadi ibnu adamin mudghah fa idza shalat jasadu kullu wa idza fasadat fasad jasadu kullu ala wahya qalbu. Sesungguhnya di dalam anak Adam itu ada segumpal daging yang apabila ia baik semuanya ikut baik, kalau ia buruk semuanya ikut buruk. Apa itu? Namanya adalah hati. Kalau hatinya sudah keras, sudah banyak kotornya, akan susah dia untuk berbuat baik. Lalu bagaimana cara jadi orang baik? Yang pertama, bersamakan diri dengan orang baik. Karena sabda Pangersa Abah, ar-ruh karih. Ruh itu seperti angin. Angin kalau ikut tempat wangi, terbawa wangi. Kalau lewat tempat bau, ikut bau dia. Makanya, bersamakan, kalau belum bisa jadi orang baik, bersamakan orang baik. Tidak ada orang baik, jadilah orang baik. Dan istiqomalah dalam kebaikan. Aduh, saya berbuat baik ini tapi susah sekali. Berat saya berbuat baik. Memang, sabda Pangersa Abah itu kebaikan itu liar. Makanya ada zikir. Zikrullah itu adalah alat penjinak yang liar. Anisul mutawahish. Kebaikan itu liar. Kita suka susah sekali melakukannya. Ada saja yang membuat kebaikan itu lari. Lepas menjauh dari kita. Dengan zikir, kebaikan akan jinak. Kita akan jadi seorang yang ringan melakukan kebaikan. Itu. Ya. Lalu kita yang terakhir adalah kita mencari dokter spesialis hati. Ya sudah pasti adalah para guru mursyid, para pengersa, guru agung Pangersa Abah. Beliau-beliaulah adalah orang baik yang sudah pasti kebaikannya mampu menular kepada kita semua. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Mohon maaf belum bisa lama-lama hikmat ilmiahnya karena ada beberapa hal yang mesti dilakukan guna persiapan manakib di pesantren Sinarasa. Dari saya sekian, semoga Allah berkahi usia dunia kita dengan soleh-soleh hasil kaya raya berkah semuanya segalanya selamanya bil barokah wal karmah Pangersa Bos. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.